Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun paya. Yang jawab salam insyaallah semuanya pada kaya. Daun salam daun suci. Yang jawab salam semuanya insyaallah bisa pergi haji. Ya Allah ya Rabbal alamin. Daun salam daun kentang. Yang jawab salam semuanya utang-utangnya pada lunas. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa taqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya fasabara wa utiya fasyakara wa dhulima faghfara wa dhulima fastaghfara lahul amru wa hum muhtadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji lalu dia sabar, diberi nikmat lalu dia bersyukur, dan dizalimi lalu dia memaafkan yang menzaliminya dan lalu beristighfar, maka mereka itu selamat dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di yaumil ahad ini, ya Bu, alhamdulillah kita rutin ya Bu pengajian Jumat di Mushola Al-Aqsa. Semoga semua yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta selamat, dimurahkan rezekinya, diberkatkan rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, akhirnya semua saleh dan salihah, diberikan rezeki yang berlimpah, bisa Mekah dan Madinah, melaksanakan haji dan umrah, mendapat Nabi Ibrahim alaihissalam, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang kurang sehat ya Bu, keluarga kita, tetangga kita, siapapun ya Bu yang kita kenal maupun yang tidak kenal, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumahnya, semoga diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan ya Bu. Kalau udah sehat lagi, bisa taklim lagi di sini, bisa bareng-bareng lagi di sini, bersilaturahmi, bareng-bareng kita ngaji. Alhamdulillah, amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan kita yang pada sehat, semoga Allah pelihara kesehatan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat kepada Allah dan Rasulnya. Kata dia mah ada aja yang dirasa mah, yang kaki lah, ya ada. Yang apa aja yang dirasa ya Bu, pasti itu sedikit demi
kita mohon ya Bu, selalu biar kuat ibadah ya Bu, biar sehat walafiat ya Bu, sehatnya benar-benar digunakan untuk seluruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Iya, pasti. Ada aja yang dirasa ya Bu, itu tujuannya buat jadi pengingat Bu, pengingat diri kita dinasehatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak Bu? Kemarin kita punya rambut hitam pekat, benar nggak? Sekarang sudah mulai bertabur ubah ya Bu. Mata dulu terang ya Bu, melihatnya kecil-kecil pun terang ya Bu, jelas. Sekarang mata mulai ragu ya Bu. Pendengaran kita yang dulu jelas bisik-bisik kedengeran ya Bu, sekarang ya pendengaran kita mulai kabur ya Bu. Iya ya, mulut tuh apa jelas ya Bu, giginya apa Bu, rapi, tersusun rapi ya Bu. Mulai sekarang giginya mulai apa Bu, mulai Bu gugur satu persatu. Apa nih, kulit kita dulu kencang ya Bu, mulus ya Bu, sekarang mulai kan ya Bu. Itu pengingat berdiri kita ya Bu, kudu banyak-banyak ya kita ingat kalian Bu, umur ya Bu. Emang udah makin tua kuatnya nggak bangsa yang keras-keras dulu ya, paling enak katanya makan bubur pakai sayur ya Bu. Makanya kudu banyak-banyak ingat kalian Bu. Salah satunya ini pengingat ya Bu, kita hadir di majelis ilmu ini, hadir di majelis taklim ini, salah satunya kita mawas diri, mengingatkan diri kita ya Bu, untuk mempersiapkan bekal akhirat. Karena hidupnya sebentar ya Bu, akhirat selamanya ya Bu. Iya, dunia bakal ditinggal atau meninggalkan kita, tapi ya Bu, akhirat kita akan menuju ya Bu selamanya, maka perlu bekal yang banyak Bu. Ibu mau ziarah, mau jalan-jalan perlu bekal ya Bu, apalagi bekal ke akhirat yang gak bakalan pulang. Tapi kalau ziarah, jalan-jalan, ibu ke wisata, yang cari bekalnya yang enak-enak ya Bu. Ibu pilih yang bagus-bagus ya Bu, baju pengen bagus, makanan pengen enak ya Bu, duit pengen banyak. Tapi lempeng pulang ke akhirat nggak bisa milih tuh Bu ya, nggak bisa milih mau yang baik mau yang buruk, ngikut Bu. Amal bagus amal jelek ngikut ya Bu, nggak bisa kita pilih. Makanya mumpung kita masih ya Bu diberikan kesempatan di sisa umur kita ini, kita banyak-banyak bekal akhirat ya Bu. Apapun yang Bu lakukan niatin jadi ladang akhirat. Contohnya nyapu ya Bu, niatin Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya nyapu ya, niatnya ya Bu untuk membersihkan rumah saya, ngikutin sunnah Rasulullah, an-nadhafatu minal iman ya Bu, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ibu mandi Bu, ibu mau ngapain aja niatin jadi ladang akhirat. Ya Allah saya mandi, ibu ngikutin sunnah Rasulullah, membersihkan badan agar suci badan, suci tempat, suci apa? Suci apa lagi? Cuci pakaiannya semuanya kudu cuci, karena itu syarat ibadah. Cuci badannya mulai apa Bu? Kita tuh istinjanya, mandinya kudu bener ya Bu, jangan asal mandi, jangan asal cebok ya Bu, tapi harus tuntutin sunnah Rasulullah tuntunannya. Makanya perlu ilmu ya Bu ya. Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal tanpa ilmunya maka tertolak dan tidak diterima. Naudzubillah ya Bu, capek-capek ya Bu, suami ya Bu, misalnya ngurusin rumah tangga
ya Bu, melayani suami, tapi nggak ada ilmunya, nggak ada niat ikhlas karena apa? Sayang sayang. Kita sholat, ya Bu, sholat aja, tapi nggak ada ilmunya, sayang, kagak keterima, ditolak. Makanya perlunya ilmu, jangan putus ngaji. Bu, walaupun kita sholat kita ada salah-salahnya, ada lupa-lupanya, kadang apa Bu, pikiran kita ngelantur, biarin. Yang penting sholat selama kita masih ngaji. Maka sholat kita masih dimakbul karena kita masih dalam proses belajar. Ini mah sholat, ngaji kagak. Udah sholatnya ngelantur, bacaannya nggak ngerti, ya Bu. Akhirnya ketolak, tidak diterima. Alhamdulillah, biarin Bu. Seadanya kitanya, semampu kita ibadah, semampu kita, ya Bu. Apapun yang kita lakukan, ya Bu, selama kita masih ngaji, ya Bu, insya Allah masih dimakbul, ya Bu, masih dimaklum karena dalam proses belajar. Makanya tumbuhnya iman itu pakai ilmu, ya Bu. Agar iman kita kuat harus dengan ilmunya. Maka alhamdulillah nih Bu, di awal perdana kemarin saya alhamdulillah, maaf ya Bu, ada sesuatu hal yang harus diurus, ya Bu. Dan sekarang baru hadir. Jadi awal perdana nih saya di sini, ya Bu. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, ya Bu. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya Bu. Ada yang udah lewat, udah dulu pada Maidah sekarang Bu. Biarin tetap kita saling memaafkan, ya Bu. Semoga amal ibadah kita, ya Bu, selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ya Bu, hari ini saya ingin menambah giro biar nambah semangat, ya Bu, dari aktivitas Ibu yang selama ini Ibu lakukan, ya Bu, agar mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Karena ada 4 golongan sesuai hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Bu. Jadi ada cirinya, ya Bu. Orang yang mendapatkan petunjuk itu seperti apa, ya Bu? Maka kalau kita udah merasa diberikan petunjuk, kan selalu ngomong apa? Selalu dalam ucapan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap waktu sholat kita, setiap saat waktu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kita apa? Allahumma hdini biman hadait. Ya Allah, berikan kami petunjuk seperti Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Terus lagi apa baju? Pas di mengandung di antara 2 sujud kita minta lagi juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Kita minta lagi tuh Bu. Karena apa Bu? Biar terus setiap saat, setiap waktu kita dibimbing, diberikan petunjuk. Karena kita ini ya Bu, semuanya penuh rahasia, ya Bu, penuh misteri kehidupan kita ini, ya Bu. Kita nggak bakal tahu, ya Bu, apa yang di balik belakang kita ini nggak tahu, ya Bu. Apa yang akan terjadi setelah saat ini kita juga nggak tahu. Makanya perlu bimbingan, perlu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya Bu, agar kehidupan kita tidak tersesat, ya Bu, tidak salah arah. Maka cirinya Rasulullah SAW orang yang selamat dalam kehidupannya dan selamat dalam akhiratnya, ya Bu, baik kehidupan dunia maupun akhiratnya, manakala manusia itu mendapatkan petunjuk, ya Bu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mani betulia fasabaro, orang yang mendapatkan petunjuk bila mana diuji, bila mana mendapatkan musibah, dia bersabar. Makanya ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya Bu? Bu, inna lillahi, sesungguhnya semuanya datangnya dari Allah. Suami kita milik Allah, anak kita milik Allah, orang tua milik Allah, harta milik Allah, ilmu milik Allah. Semuanya, ya Bu, yang ada di badan kita juga semuanya milik Allah. Jadi lempengan wa inna ilaihi raji'un pasti juga
dia akan kembali kepada Allah. Jangan sampai nih Allah pas ngasih ya Bu kepada kita sesuatu hal ya Bu yang terbaik, pas lempengannya kita ngulanginnya wa ilaihi turja'un dalam keadaan yang buruk. Naudzubillah. Makanya kullu mauludin yang orang fitrah, kita kan semua lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tergantung kepada orang tuanya. Mau dicoret merah-merah, mau dicoret biru-biru, ya Bu, mau dicoret hijau-hijau, ya Bu, tergantung siapa yang nyoretnya. Karena ibarat kata kertas masih kertas yang putih tuh, ya Bu, anak-anak kita. Makanya bila mana kita mendapatkan musibah harus bersabar, Bu. Nggak mesti ngomong kenapa sih bagian saya yang susah, bukan dia aja yang kagak sholat. Jangan apa, kita nggak bisa milih. Kenapa orang tua saya yang diambil, ya Bu, atau kenapa suami saya yang diambil, ya Bu, bukan dia aja, nggak bisa milih Bu. Semuanya ada waktunya, ya Bu. Apa Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, ya Bu, dan akan merasakan kehilangan. Makanya perlu sabar, Bu. Sabar hanya bukan dikedal di mulut, ya Bu. Sabar dilakukan dengan hati, ya Bu, dan dilakukan juga dengan perbuatan. Misal kita diuji ekonomi nih Bu, ya Bu, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misal suami kita dirumahkan, gak kerja lagi, kita sabar tuh dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tetap Bu, tetap mujahadah, bersungguh-sungguh. Masa iya suami udah dirumahkan kita gak usaha, ya Bu, dan suami yang dirumahkan masa gak bisa usaha juga? Itu kan bisa usaha, misalnya di kantornya dirumahkan atau di PHK, ya Bu, tapi tetap di rumah bisa aktivitas, yang mau nyangkul kek, yang mau dagang kek, ya Bu, yang mau kerja di tempat yang lain, dia masih ada apa Bu, masih jalan ibarat kata menuju Roma tuh banyak, ya Bu. Jangan hanya terpaku di satu tempat, ya Bu. Jadi jangan juga menyalahkan Allah juga. Lempengan rezeki kita dalam keadaan pahit, ya Bu. Cari semaksimal mungkin, ya Bu, apa yang kita bisa usahakan. Jangan udah melegak baik di rumah, ya Bu, nggak mau usaha. Habis gua udah di PHK, ya tetap, ya Bu, kita nyari lagi, ya Bu. Atau misalnya kita diuji dengan penyakit, ya Bu. Nah sekarang kan misalnya ada apa BPJS ya. Terus BPJS yang apa sudah dihapus ya, yang KIS itu ya. Ya tetap kita usaha, misal, ya Bu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa, ya Bu, dengan cara yang pakai rumah sakit, ya udah kita pakai herbalis, ya Bu. Ya kita pakai apa rempah-rempah, kan banyak tuh orang rumah kan pakai apa namanya obat-obat, ya Bu. Ya obat-obat rimpangan kan banyak ya Bu. Ya, kalau kita mau berusaha, ya Bu, untuk kesembuhan kita, insya Allah ada jalan, ya Bu. Jadi apapun, ya Bu, dalam apapun yang kita lakukan, ya Bu, harus mencari jalan Allah. Jangan pakai jalan setan. Contohnya tadi tuh diuji dengan pahit ekonomi, jangan kepinjol, Bu. Jangan kepinjol. Nauzubillah, menjadi jangan ke bank keliling, apalagi ke bank emok, ya Bu. Nauzubillah, menjadi enak sih sekali, ya Bu, kesonoinya sengsara berkepanjangan, Bu. Udah kita terimanya gak sesuai, ya Bu. Misalnya kita nginjem 1 juta udah dipotong duluan tuh. Yang keterima sama kita cuma 800, sedangkan kita bayarnya harus lebih, ya Bu. 1.200.000, 1.400.000, nauzubillah nyari. Itu kecekek kesana kesini Bu, udah kejerat Bu. Nah, jadi hati-hati, ya Bu. Ya pahitnya kita kehidupan kita, kalaupun kita nggak punya apa namanya uang, ya Bu, lagi pahit, jangan sampai nginjem ke rentenir, Bu. Jangan sampai nginjem, habisnya kan terpaksa. Jangan ngomong terpaksa Bu. Masih di dunia masih bisa ada jalan keluar. Selama contohnya kita misalnya nginjem ke saudara, cuma di hati benar-benar saya nginjem, ya Bu, ya Allah berikan saya kemampuan untuk mengembalikannya.
Jangan udah nginjem, udah ngomong, dia orang kaya, gitu. Gak dibalikin juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kamunya nanti melarat terus, dan kamu juga nggak dapat kepercayaan dari orang lain. Jadi, Bu, orang yang namanya bisa dipercaya itu modal, Bu. Tanpa modal kita pakai duit tadi, maaf nih Bu, kalau orang udah dipercaya, contohnya nggak apa-apa deh bawa dagangan saya, Bu. Begitu kan namanya solusi tuh, Bu. Ya, jadi ambil barang, ya Bu. Nanti kita benar jujur dagangnya, kita kembalikan yang terjual, dan kita kembalikan barang yang tidak terjual. Orang jujur tuh ada aja rezekinya, insya Allah jujur. Kalau kita benar-benar memegang kepercayaan orang lain. Jadi orang lain juga percaya sama kita, Bu. Itu suatu rezeki juga, Bu. Ya, jangan sampai kan salah satunya sifat Rasulullah, Bu, sidik, artinya jujur. Jadi kalaupun kita lagi pahit apapun, ya Bu, jangan pakai jalan setan, Bu. Bisa lagi mampet nih urusan, maaf, barang sekarang banyak yang begitu, Bu. Ini udah realita banget, Bu. Sholat duha, Bu. Ya, sholat duha minimal 2 rakaat. Kalau misalnya itu tambahin lagi 4 rakaat, tambahin lagi 6 rakaat, terus aja, Bu. Kita pakai cara jalan jangan jalan setan. Kan udah bukti nyata banyak orang yang keliling, Bu. Gara-gara timbang minjem 2 juta, 3 juta karena kerentenir, akhirnya jadi puluhan juta, Bu. Karena berbunga-bunga. Ibu minjem ke pinjol, bunga lagi, minjem ke ini. Jadi bukan yang gali lubang tutup lubang, itu ngegali terus. Akhirnya kemurung. Itu realita tuh kebanyakan masyarakat sekarang pengen cari jalan pintas, jalan setan. Jadi pahitnya kita nggak punya uang, pegang modal kepercayaan, Bu. Misalnya saya lagi nggak ada uang nih, kita cari pekerjaan tapi bisa dipercaya sama orang, gampang, ya Bu. Karena ada modal kepercayaan, trust, ya Bu. Itu modal utama tuh. Nggak mesti langsung kita punya uang, ya Bu. Karena Rasulullah SAW dagangnya juga modal kepercayaan, Bu, dari kejujuran. Ambil barang dari Khadijah, dijual dengan cara yang jujur, ya Bu, akhirnya mendapatkan keuntungan yang barokah. Begitu pun diuji dengan penyakit, Bu. Maaf, Bu, kalau misalkan kita diuji dengan bala penyakit, jangan juga jadi calon setan, Bu. Banyak orang ke perdukunan, ke paranormal. Oh, ini mah penyakitnya dikirim si aku, katanya gitu. Akhirnya kita jadi suudzon. Iya, akhirnya kita jadi suudzon, Bu. Orang mau bikin teluh, ya Bu, akan mau apa kata mak? Guna-guna, ya Bu. Itu semuanya biiznillah, dengan izin Allah, ya Bu. Jangankan modal kita, Rasulullah juga pernah diteluh, Bu. Ya Bu, Rasulullah juga pernah kena sihir dengan izin Allah. Tapi caranya musirnya dengan apa? Dengan palak bin nas, Bu. Rasulullah pernah rambutnya, ya Bu, sama orang Yahudi dicemplungkan di di sumur tua, Bu. Dan itu udah dijampe, ya Bu, sama orang Yahudi tersebut, sehingga Rasulullah merasa sakitnya, ya Bu, nggak keturunan tuh, Bu. Kayak ibarat kata kepalanya kayak kadang dicabik-cabik, ya Bu. Nah itu Rasulullah SAW sudah seminggu sakit, ya Bu, merasakan yang tidak enak, ya Bu, sehingga Rasulullah dapat hidayah dari Allah SWT bahwa engkau disihir, ya Bu, sama orang Yahudi, ya Bu. Tolong ya Ali, ya tengok, ambil, ya Bu, di sumur tua ini yang udah dibilangin, nggak taunya benar di sumur tua itu ada ya bagian rambut Rasulullah yang diikatkan, yang sihir sama orang Yahudi. Emang ada, Bu, ada kejadian kayak gitu. Cuma kita tetap, Bu, cari cara jalan Allah. Kata Allah, Bu, usir, ya ambil bagian rambut tersebut, yang langsung dibacakan, Bu, palak bin nas, Bu. Apalkan, Bu, Ibu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin
العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Yang penting benar-benar yakin, Bu, bacanya yakin, ikhlas, minta pertolongan sama Allah. Karena Bu, kalau kita nggak yakin, itu setan lebih pinter. Bu, iya pinteran setan. Akhirnya misalnya yang ngebacainnya baca apa? Baca ayat kursi, pinteran setan. Karena kita nggak yakin, baca yakin Bu, baca bismillah kalau yakin insya Allah bisa, ya Bu. Tapi kalau nggak yakin, ya begitu akhirnya jadi ibarat kata kagak manjur, gitu Bu. Ya, karena nggak yakin, minta pertolongan sama Allah. Tuh ya Bu, balik lagi tuh. Jadi kalau misalnya Ibu pengen balanya apa penyakitnya, ya Bu, harus dihilangkan, tapi pakai cara Allah, jangan pakai cara perdukunan. Pasti yang namanya bala itu diizinkan Allah. Makanya perlu apa Bu? Perlu kesabaran, sabar berobatnya, ya Bu, sabar mencarinya, ya Bu, biar diketemukan obatnya. Wa utiya fasyakara, bila mana kita mendapatkan nikmat, maka dulu banyak bersyukur. Jadi lempangan itu syukurin yang ada Bu. Alhamdulillah badan masih sehat, ya Bu. Alhamdulillah kaki walaupun sakit-sakit masih nempel, ya Bu. Masih kaki sendiri, ya Bu. Alhamdulillah, ya Bu. Syukurin yang ada. Alhamdulillah tangan walaupun rada-rada kesemutan kata Ibu, ya Bu. Ya Bu, masih kita tangan sendiri, ya Bu. Tapi tetap apa Bu? Ikhtiar, ya Bu. Berobat apa Bu? Dengan cara yang islami juga, jangan pakai cara setan. Makanya pasyokara dulu apa Bu? Banyak syukur, insyaallah. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Bu, bila mana kita pandai bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya. Ibu nih bersyukur aja Bu, alhamdulillah insyaallah. Ucapan alhamdulillah berapa kali Bu sering ucapin? Ibu, minimal kan kalau habis sholat kan minimal Ibu 33 kali alhamdulillah. Kadang-kadang tuh kalau kamu sholat bisa apa Bu? 3 kali. Iya, seharusnya bisa 33 kali, tapi bawaannya terburu-buru baik, ya Bu, sibuk aja. Sholatnya terburu-buru padahal kita beribu-ribu kebutuhan yang pengen dihajatnya dikabul, ya Bu. Tapi lempangan sholat maunya terburu-buru. Kalau minimal mah, ya Bu. Ilahi rabbiyan maulana subhanallah. Ya Bu, itu 33 kali. Ya Bu, baca alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu akbar. Berapa? 33. Ya Bu, biar jengkap ditambahin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Ibu tahu tuh Bu, itu pesanan ya Bu, ya, dari wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Bu, kepada Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Ketika lagi bersandar di Baitul Ma'mur, itu ya Bu, semua malaikat lagi bertawaf, ya Bu, maka Nabi Ibrahim pesan, ya Rasulullah, ya Bu, kalau udah nanti ya Bu turun ke bumi lagi, sampaikan kepada umatmu, ya Bu, bahwa selalu ya Bu bikin tanaman surga, ya Bu, baca Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari puji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Inna billahirrahmanirrahim. Goreng-goreng, masak-masak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula illa billahil azim. Maka banyakin syukur. Ya Bu, itu salah satunya tanaman-tanaman surga. Bu, jadi ntar mak di sono juga banyak tanaman-tanaman surganya. Kalau misalnya sering baca tasbih. Faduli ma faqara bila mana dalam kehidupan kita ada yang zalimin, itu pasti kata matus yang suka guna ya Pak Bu. Itu Bu, biarin dosa-dosa dia. Ya Bu. Tapi tetap kalau teman kita yang zalimin, faqara kita minta maaf. Ya Bu. Kita membukakan hati. Ya Bu. Jangan sampai kita punya hati yang pendendam. Bu, kalau misalnya kita punya hati pendendam, ujung-ujungnya kita yang sakit hati. Bu, sakit hati capek, ya Bu. Atau misalnya biarin, liatin aja, ya Bu. Gua tunjukin, capek Bu kita tunjukin apa dia belum tentu sesuai apa yang kita mau, ya Bu. Lebih baik kita mah billahi ta'ala aja. Nanti Allah yang membalas semuanya, ya Bu. Karena Bu, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak itu walaupun pahit. Ya Bu, kan sering kita doa Bu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukin yang hak itu hak, ya Bu, yang benar itu benar, bisa mampu saya melakukannya. Ya Bu, dan tunjukkan yang batil itu batil agar kami bisa menjauhkannya. Kan kita minta doa itu Bu. Ya Bu, jadi tetap jangan dilawan nafsu, ya Bu, jangan dilawan samanya. Lebih baik kita yang mengalah. Biarin orang yang zolimah Bu, ya, duduki dia, capek-capek dia. Janganlah tapi benar. Iya, kita cari pemenangnya. Biar jadi orang yang pemaaf. Fadolama fastakbara lahum. Bila mana kita mendapatkan kezaliman dari orang lain dan kita pun ada kezaliman, pasti Bu, ibu kecopetan, ibu yang copet dosa tuh yang jadi copet. Tapi kita apa Bu, introspeksi diri, kenapa ya saya kecopetan? Gak taunya ada dosa kita juga. Oh, tadi saya lupa, seharusnya saya sodako, nggak sodako, jadi diambil orang. Jadi dengan cara paksa tuh Allah ngambilnya dengan kita kecopetan. Tapi kalau kita ikhlas, ya Allah, saya nyadar diri, tadi lupa, saya emang seharusnya tuh uang mau sedekahin, tapi saya belum sedekahin, akhirnya kecopetan. Ya udah dah, saya ridho, saya ikhlas gitu, jadi sedekah saya. Jadi kita sedekah tuh kecopetannya Bu, tapi copet tetap dosa, ya Bu. Makanya apapun yang kita hadapi Bu, yang sifatnya tidak enak, yang sifatnya tidak cocok dengan apa yang mau kita, ya Bu, berarti itu ada turut andil dari dosa kita yang telah kita lakukan. Atau mungkin kita pernah ngezolimin orang, atau pernah hak orang kita makan, ya Bu. Ya ada yang ketaunya akhirnya apa? Allah ambil hak kita juga dengan cara diambil copet. Nah gitu Bu. Jadi kita muhasabah diri. Fastaghfirullah amnu wa huwa muhtadun, termasuk orang-orang tersebut orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Susah apa susah Bu? Susah, sabar teh hese. Benar Bu? Perlu latihan. Ya Bu. Makanya perlu mujahadah. Ya Bu. Iya, loba setanah, benar Bu. Jadi gampang nih kita ngomong sabar, tapi kita nggak sabar. Ya Bu. Ya kadang-kadang suka ini ke anak, suka ngomong ke suami, ya Bu. Tapi diri kita juga belum bisa sabar. Makanya perlu latihan. Nah itu makanya susah. Ganjarannya surga, bukan kipas angin. Ya Bu. Karena ganjarannya surga, ya Bu, pasti perjuangannya juga, mujahadahnya juga harus semaksimal mungkin, sabar teh hese, tapi terus latihan. Yang kedua Bu, jadi orang yang pandai bersyukur. Susah apa susah? Susah.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku yang tadinya aku mati sekarang hidup kembali. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah mau bangun. Alhamdulillah rada sakit-sakit di pinggang. Ya, alhamdulillah masih nempel pinggangnya. Bu, ya mau turun kaki di sana. Aduh, kaki rasanya masya Allah. Ya bu, kerasa. Ya bu, tetap. Alhamdulillah. Ibu pernah ngomong nggak sama kaki? Bu, sama kaki ibu pernah ngomong nggak ngobrol? Alhamdulillah ya, sudah puluhan tahun kamu temenin saya. Ya bu, terima kasih ya dengkul aku. Sekarang kamu sakit-sakit ya, gitu ibu. Kan maaf, kita lihat porsi tubuh kita bu. Ini dengkul sekecil ini, badan kita besar kan? Masya Allah. Tuh kaki bu. Ini saya habis cekrok ini ankle saya. Karena apa? Iya, karena pertama saya sering jatuh juga ya. Terus agak kerasa-kerasa tuh kalau bangun tidur. Saya ucapin terima kasih ya, gitu ya. Alhamdulillah ya, kamu selalu nemenin saya sudah puluhan tahun. Ya bu, maafin ya kalau kurang perawatannya. Ya bu, pernah ngomong apa bu? Iya, iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. A'udzu bi'izzatillahi ta'ala wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Panjang amat saya enggak hafal. Ngomongnya kayak begitu aja bu, kayak tadi bu. Ya bu, ya Allah jauhkan saya dari bala penyakit yang tidak ada obatnya, tapi ketemukan obatnya biar saya sehat lagi, biar kuat ibadah, biar sholatnya enak. Ya bu, terasa nggak bu kalau pas giliran ruku rasanya aduh. Ya bu, mau bangun sujud, ngangkat lagi ke sujud lagi, masya Allah. Itu kan ada tuh ujiannya biar. Kata emak masa tua ini katanya alhamdulillah, yang muda-muda aja ngerasain kan ya. Nah itu kata sedikit-sedikit nikmat sudah dicabut. Makanya jangan rumasa gagah, jangan rumasa kuat. Ya bu, kita ini sebetulnya makhluk yang lemah. Ya bu, tidak daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita bu, yang ketiganya harus jadi orang yang pemaaf. Kalau kita dijolimin orang jangan pakai ngebalas. Ya bu, pakai balas apa bu? Dengan hati yang pemaaf, bukan hati lebar-lebar. Ya bu, karena rumasa kita mah banyak dosa. Tuh, jadi makhluk ini, ya bu, kita ini makhluk yang pendosa. Kalau melihat orang yang lebih tua, ya bu, alhamdulillah emak-emak udah ngerasain muda. Bener gak bu? Saya kan belum pernah ngerasain tua. Ya alhamdulillah melihat orang yang lebih tua, alhamdulillah emak-emak udah ngerasain muda. Kalau saya mah belum ngerasain tua. Alhamdulillah emak-emak udah banyak ibadahnya. Ya bu, tapi kita yang muda, bu, masih banyak dosanya. Jadi kalau melihat tuh urusan nikmat orang ke atas, bu. Kalau bagian kita melihatnya diri kita kecil. Jangan melihat rumah saya, waduh, banyak amal yang gak kayak begitu, bu. Belum tentu amal kita diterima, ya bu. Ngelihat anak-anak nih kayak begini, masya Allah, subhanallah, anak-anak yang muda-muda kayak begini, balita-balita kayak begini, ya bu, belum banyak dosanya. Kalau saya mah udah banyak dosanya, bu. Jadi ngelihat sesuatu apapun lihat baiknya, jangan lihat jeleknya. Jadi ingat kebaikan orang lain, ya bu. Ingat keburukan diri. Ya bu, lupakan kebaikan diri sendiri, lupakan kebaikan diri sendiri, lupakan kesalahan orang lain. Bisa nggak kayak begitu? Susah, perlu latihan. Yang ketiga itu latihannya. Sepengan kita dizalimin, jadi orang yang pemaaf. Ya udah deh, alhamdulillah. Misalnya ya bu,
Iya, kesel. Tapi ya Bu, langsung Bu istighfar. Ya Bu, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu jadi pengukur dosa. Emang saya mah banyak salah. Ya Bu. Tapi lu ngomongnya begini-begini. Alhamdulillah. Perlu latihan tulis JPSC. Ya. Hah? Iya, saya bilang pasti. Ya Bu, iya, ini makanya ini 4 orang yang mendapatkan petunjuk, semuanya itu butuh proses. Ya Bu, jadi orang yang pandai bersyukur butuh proses. Kan kadang-kadang orang suka lupa berdaratan Bu, lupa dapat nikmat. Ya Bu, merasa ini hasil kerja gua dong. Ya Bu, ya siapa lagi kalau bukan gua, dia lain kagak bisa. Nah itu perlu Bu. Ya Bu, perlu kita mujahadah, ya Bu, latihan untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman kan yang Allah kirimkan segala mukjizatnya, dengan segala ibarat kata makhluk yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sampai jin, ya Bu, ya angin semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Allah izinin, tapi tetap Nabi Sulaiman tawadu, ya Bu, nggak ujub, nggak takabur tuh. Nabi Sulaiman tawadu banget tuh, sampai semut lewat ditungguin. Ya Bu, hai para pasukan, berhenti sebentar, ada pasukan semut. Tuh Bu, dia padahal seorang raja yang menguasai alam semuanya, mau jin kek, mau yang mana kek, semuanya tunduk tuh sama Nabi Sulaiman. Apalagi manusia, ya Bu, ini semut, ya Bu, langsung tuh Nabi Sulaiman, ya Bu, tawadu sama semut untuk biar pada masuk ke lubang-lubangnya. Tuh semut, ya Bu, tabasumuka, ya Bu, sehingga Nabi Sulaiman tersenyum tuh melihat barisan semut. Lah kalau kita, masya Allah, baru diangkat derajatnya sedikit, baru tiba jadi RT, jadi RW aja udah dangak, ya Bu. Oh, dangak, benar. Udah nggak ngeliat orang yang lewat. Orang mana marah rezeki nak layak nanti kau gakun. Makanya perlu lagi. Kalau kita melihat orang yang sombong, Awak terjadi marah awak rakyat nama nunya. berarti kita juga ya Bu, ngelihat juga apa ini kita. Bilang maaf nih Bu, kalau nggak dapat apa sekarang nggak dapat bansos, ngomel-ngomel, ya Bu. Kenapa sih dia mah dari keluarganya dapat, kalau gua nggak dapat, ngomel. Berarti kita belum nahan emosi. Kita Bu, alhamdulillah saya mah masih dikuatkan sama Allah, masih nyari sendiri. Ya Bu, bisa. Ya Bu, kita nggak kebagian, mungkin memang mereka yang butuh, gitu Bu. Ada itu takdir Allah Bu, yang dia dapat kan udah tercatat tuh, ya. Dapat takdirnya, dapat bansos, kita yang kagak dapat. Makanya lembaga itu bisa apa dan syukur, alhamdulillah masih bisa nyari sendiri. Biarin dah orang-orang yang dapat, saya mah nggak dapat, ya Allah, luasin rezeki saya lebih banyak lagi, ya Bu, biar bisa sedekah kayak orang-orang gitu. Jadi lempengan nggak dapat jangan pakai ngomel. Kalau nggak ngomel berarti kita samanya belum bisa nahan emosi, ya Bu, belum dapat betul. Nah makanya butuh perjuangan, ya Bu, butuh mujahadah, ya Bu. Tadi Bu, jadi orang yang sabar, latihan. Bu, menang di dinyang ke orang menang di nyolayan. Iya, kan rezeki kan ada aja Bu, ya. Kan apa Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pasti mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak dapat yang disono, dapat dari mantu, dapat dari anak. Ya Bu, ada orang sekonyong-konyong ngirimin, "Ma, ini dapat bagian emak." Padahal kita orang kagak kenal. Ya Bu, ada aja. Yang penting kita apa tadi Bu? Pandai bersyukur, Kurangnya rezeki ke. banyakin sabar. Jadi orang yang pemaaf, lempengan zolimin, ya Bu, kita balas dengan kebaikan. Itu butuh mujahadah, perlu apa Bu? Perlu latih
latihan ya Bu, pasti Bu, ibu gak bakalan jadi naik tingkat kalau nggak dapat ujian. Ada yang diuji dari suaminya, ada yang uji penyakit dari ibu, ada yang dari incu berobat. jadi kalau lempangan urusan dunia lihatnya ke bawah, urusan akhirat lihatnya ke atas, jangan kebalik ya Bu. Kalau lihat dunia ke atas nggak bakalan nyampe Bu, karena rezeki orang sudah tertakar, nggak bakalan ketunggal Bu. Rezeki sudah tercatat, nggak bakalan salah alamat. Jadi kalau emak misalnya kayak tadi nggak dapat bansos, ya udah ya Bu, biar rezeki emak ya Bu, emak dapat dari yang lain ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu, ini apa pelajaran Bu? Belajar sabar, terus belajar syukur, jadi orang yang pemaaf dan harus membalas kebaikan orang lain walaupun orang lain menzalimi kita. Itu butuh latihan insya Allah ya Bu. Pelajarannya itu tapi tetap Bu, uji mujahadah itu tiap hari bakalan kita ngadepin ya Bu. Pas lempangan lagi diomelin lagi, ya Allah, alhamdulillah jadi orang yang sabar. Mudah-mudahan diuji penyakit ya Allah, mudah-mudahan jadi orang yang sabar Bu. Minta tuh Allah waj'alna syakura waj'alna sabura waj'alna bi'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Apa artinya Bu? Allah waj'alna syakura, ya Allah jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur Bu. Waj'alna sabura, dan jadikan kami orang-orang yang bersabar. Waj'alna bi'ainina saghira, jadikan kami pandangan diri sendiri kita orang kecil Bu, banyak dosa Bu, kita ini lemah, kalau nggak ditolong Allah nggak bisa apa-apa ya Bu. Kita ini zalim ya Bu, makanya perlu Bu mujahadah ya Bu. Waj'alna bi'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira, tapi ya Allah jadikan kami di pandangan orang lain termasuk orang-orang yang besar ya Bu. Insya Allah. Karena ada orang yang lihat, ih mama enak banget hidupnya, masya Allah ya Bu. Ada memandang kita jadi ya Bu, mandangnya kelihatannya enak. Makanya kalau kesusahan jangan ngadu di sosmed ya. Iya, ngadunya di tempat sajadah Bu, di tempat sujud Bu. Waktunya kita sujud, seorang hamba itu paling dekat dengan Allah. Apa Bu? Allahumma ya musabibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah Bu. Ngadu itu sama Allah. Kalau Bu nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa kita aja dalam hati cuman Bu. Kalau kita lagi ada curhatan, ada kalau keluh kesah ya Bu, apapun yang kita rasakan, curhatnya di dalam sajad waktu kita sujud. Ngomong aja pakai bahasa kita, cuman jangan dikerasin Bu, di dalam hati. Ya Allah, panjangin umur saya, sehatkan badan saya, biar ngurusin anak turunan saya jadi anak-anak yang soleh. Apa aja yang kurangin ya Allah, saya lagi gak punya duit ya Allah. Ngomong, jangan ngomong sama orang lain, sama orang lain menyurakin Bu. Kita lagi susah apa disurakin sama orang lain Bu, rasain Bu. Kalau orang sini bilang apa? Lebok iya, kalau orang sini kan kesel kayak gitu Bu ya, rasain kayak gitu Bu. Makanya curhatnya sama Allah Bu. Kalau kita lagi berangkulan dengan Allah ya Bu, merasa butuh dengan Allah, Allah makin sayang Bu. Jadi Allah makin ngedengar curhatan kita ya Bu. Ibarat kata ibu lagi ada pengamen nih ya Bu, suaranya bagus, nyanyiannya enak, itu biasanya ibu pengennya dengerin lagi nggak lagunya? Tambah dong lagunya, ini saya bayar gitu. Tambah lagi dong lagunya gitu ya. Kalau orang yang lagunya merdu ya Bu, dan itu asik didengarnya, pasti pengen denger lagi kan. Tapi beda, misalnya ada pengamen datang ke ibu, udah nyanyiannya berisik, lagunya kagak enak, ibu mau bayar nggak tuh?
tapi nggak disayang. Alhamdulillah ujung-ujungnya jadi bahan api neraka kayak Fir'aun, kayak Sikon, Qarun. Ya Bu, kita pengennya Bu kayak Nabi Sulaiman tuh Bu. Ya Bu, kayak Rasulullah, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya terhindar dari azab api neraka. Mudah-mudahan ya Bu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ya Rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafan ya karim, wafan ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina fil ilmi wa akrimna fit taqwa